jelasin gitu, Haris. Nah, di sini ada beberapa bagian yang terdapat pada HOQ itu sendiri, seperti technical requirement-nya atau di mana sering dibilang sebagai matriks gitu dalam HOQ, kemudian ada customer requirement, ada correlationship gitu. Nah, sebenarnya untuk memperoleh HOQ ini sendiri bagaimana sih Kak gitu? Kenapa sih HOQ ini kayak kelihatannya ribet banget gitu? Nah, sebenarnya teman-teman untuk HOQ ini sendiri untuk bisa mengisinya secara keseluruhan itu nanti dimulai dari adanya voice of customer gitu. Dimulai dari teman-teman share gitu Google Form terkait atau kuesioner terkait pertanyaan-pertanyaan spesifikasi dari produk-produk yang akan teman-teman buat itu. Nah, kemudian nanti dari hasil kuesioner itu teman-teman akan mengetahui gitu. Ini sebenarnya dibutuhin sama pelanggan atau enggak gitu. Fitur ini sebenarnya dibutuhin atau sama pelanggan atau enggak. Pelanggan sebenarnya perlu nggak sih ini ada atau enggak gitu. Nah, bisa jadi juga dari voice of customer itu nanti bakal diketahui gitu. Nah, sebenarnya fitur-fitur yang belum ada itu malah disaranin gitu sama pelanggan untuk produk Anda sebaiknya ditambahkan fitur ini bla 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 segala macam gitu. Nah, mungkin nanti untuk HOQ-nya sendiri saya bakal share ke ketua kelas contoh dari pengerjaan HOQ yang tahun lalu. Mungkin saya share sedikit sebentar ya. Bentar. Konsep window. Oke. Nah, apakah terlihat teman-teman? Halo. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini merupakan salah satu contoh HOQ yang minggu lalu teman-teman juga udah dapat gitu. Bagaimana sih sebenarnya untuk membahas HOQ ini sendiri gitu. Nah, terus di sini ini adalah customer requirement atau permintaan gitu, permintaan umum dari customer itu gitu. Nah, terus ini merupakan matriks atau ketentuan atau fungsi yang harus dipenuhi untuk produk tersebut. Nah, di sini ada juga hubungan-hubungan bagaimana contohnya yang ini nih. Ini merupakan bagaimana sih hubungan dari jaring-jaring filter dengan ukuran sentimeter filter. Nah, apakah dia kuat, apakah dia bagaimana skalanya gitu. Nah, di sini ada tuh. Di sini ada skalanya, bagaimana skala-skalanya gitu. Nah, mungkin untuk contoh HOQ ini sendiri nanti tolong untuk kelas gitu di reminder ke saya biar ini bisa saya share gitu ke teman-teman biar bisa juga menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman untuk persiapan UTS nanti begitu. Nah, oke. Kita lanjut. Sebentar. Lanjut. Nah, oke. Mungkin untuk HOQ-nya udah. Nah, di sini untuk memperkenalkan untuk menetapkan spesifikasi dari produk itu ada yang disebut dengan spesifikasi awal dan ada yang disebut dengan spesifikasi akhir gitu. Nah, di sini statement misi kita itu ada beberapa. Nah, di sini ditandain ya teman-teman di mana di titik mana gitu kita akan melakukan penentuan spesifikasi terhadap produk kita. Di sini ada establish atau menentukan target spesifikasi dan di sini ada kita nanti sudah menemukan gitu hasil akhir dari final spesifikasi yang kita butuhin untuk produk kita itu bagaimana begitu. Nah, dua tahapan tersebut yang pertama itu adalah spesifikasi awal di mana spesifikasi awal ini sendiri bertujuan untuk yang pertama adalah pengembangan tim gitu, pengembangan produk dalam tim di mana pada kesempatan ini tim kalian itu masih menggambarkan produk gitu, menggambarkan produk yang dirancang produk ini bakal berhasil dipasarkan ke masyarakat gitu. Adapun langkah-langkahnya seperti yang sudah saya singgung tadi dalam HOQ itu
ada metrik. Nah, di sini juga kita diperlukan untuk menyiapkan metrik, di mana metrik itu merupakan spesifikasi yang benar-benar harus terpenuhi gitu di produk tersebut. Nah, kemudian nanti mengumpulkan informasi benchmarking kompetitif, di mana benchmarking kompetitif ini nanti diperoleh dari rata-rata voice of customer-nya, kemudian menetapkan nilai target yang ideal yang dapat diterima secara marginal, kemudian nanti di akhir itu kita menganalisis secara lebih dalam gitu, apa sih hasil yang udah diperoleh dari voice of customer yang kita share tadi gitu. Nah, kemudian untuk spesifikasi akhirnya dapat menggunakan trade off gitu antara metrik kerjanya dengan teknis serta biaya produksi. Nah, di sini nanti mulai teman-teman itu kayak menghitung gitu. Apakah pembuatan produk ini dihitungkan semuanya pengeluarannya bagaimana apabila ini dijadikan menjadi sebuah perusahaan, bagaimana ke depannya gitu. Apakah dengan hasil penjualannya di pasaran mampu menutupi seluruh biaya produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut? Apakah dengan hasil penjualannya di pasaran nanti mampu untuk menutupi bahan baku yang diperlukan gitu. Nah, itu nanti juga bisa menjadi spesifikasi akhir dari produk teman-teman. Nah, kemudian dalam penentuan spesifikasi akhir ini dapat mengembangkan model teknis produk, kemudian mengembangkan model biaya produk, kemudian melakukan penyempurnaan terhadap spesifikasi kita tadi. Nah, di mana maksudnya ini mengembangkan melakukan penyempurnaan ini? Nah, tadi kan dari teman-teman sendiri itu udah ada gitu. Sebenarnya udah ada nih spesifikasi untuk produk kita orang setelah kita melakukan setelah teman-teman melakukan diskusi dengan tim, ternyata teman-teman kayaknya ini gitu. Ternyata setelah melakukan voice of customer banyak masukan-masukan dari pelanggan atau dari konsumen yang menjadi target pasar teman-teman. Disitulah nanti bakal timbul penyempurnaan spesifikasi gitu atau menyelaraskan begitu. Menyelaraskan spesifikasi yang akan teman-teman buat dan spesifikasi yang dibutuhkan konsumen. Nah, nanti pada kondisi ini banyak sebenarnya terkadang tidak jarang gitulah, bukan banyak, terkadang tidak jarang teman-teman ini harus mengulang produk karena tidak sesuai ternyata sama standar atau spesifikasi yang dibutuhin pelanggan, atau target pasarnya ternyata tidak banyak gitu, tidak banyak yang membutuhkan pengembangan produk yang teman-teman butuhkan. Nah, tapi itu nanti sebenarnya lebih dalamnya bakal dipelajarin itu di mata kuliah PTLF dan di APP lanjutan di semester depan. Nah, untuk di pengembangan produk ini cuman sebatas nanti teman-teman menghitung biayanya, kemudian menghasilkan prototype. Itu sih harapan akhirnya kalau memang tidak bisa sampai ke produk jadinya gitu. Nah, di sini contohnya ini ada nih sepeda gunung. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman gitu. Dari sepeda gunung ini ada nggak menurut teman-teman dari spesifikasi yang ada di sepeda gunung ini, ada nggak menurut teman-teman yang sebaiknya dikurangin atau sebaiknya diubah aja jadi bentuknya gimana gitu? Ada nggak? Coba ada yang ngomong, kalau nggak saya tunjuk ya. Ayo berpikir. Ataukah terkait handle-nya, atau bentuk rodanya, atau jari-jarinya. Nah, ada nggak? Oke, siapa ya orang-orangnya ya? Kok cuma 5 ya? Salah.
ya. Danistio ada? Ada, Kak. Ada, oke. Gimana pendapat dari Danis? Dengarkan tadi kakak nanya apa? Halo Danis, suaranya nggak kedengaran deh. Saya masih mikir sih, Kak. Oke. Nah, contohnya gini, ibaratkan kalian adalah seorang pelanggan gitu, seorang pelanggan yang akan membeli sepeda ini gitu. Seorang pelanggan yang akan membeli sepeda ini gitu. Apa sih dari yang udah tampak ini kan udah dijelasin tuh semua spesifikasi serta matriksnya udah spesifikasi sepedanya udah dijelasin tuh semuanya di situ kan. Apa sih yang teman-teman inginkan gitu dari sepeda ini gitu? Spesifikasi apa sih yang harus ditambah atau spesifikasi apa sih yang harus dikurang gitu yang menurut teman-teman nggak terlalu penting gitu? Ini kalau nggak salah contohnya ini sepeda gunung. Ah iya benar, sepeda gunung. Oke, satu cowok, satu cewek ya. Bentar ya. Kita cari ke bawah. Tanya siapa yang ini? Siapa itu? Krisna Fahmi Al Rashid. Oke, dia luan yang ini ya. Oke, nanti abis dia Danis ya. Kalau menurut saya sih Kak, tambahin ini Kak, untuk buat rantainya Kak. Oh, penutup. Oke. Nah, penutup rantai. Oke. Kemudian gimana? Udah nemu belum? Kalau sesuai dari gambar ya, Kak, ini Iya. kan itu apa yang buat goesnya itu kan nggak ada kayak pijakannya gitu. Cuman mungkin kalau untuk sepeda gunung itu kan ada lebih spesifik itu biasanya yang nyatu sama apa itu namanya sepatunya dia. Nah, Iya. itu mungkin bisa dikasih apa di itu terus juga apa spakbor. Biasanya kalau sepeda gunung itu kan mainnya kan di gunung gitu entah lumpur atau apa kan nyiprat. Iya. Spakbor di depan sama belakang terus apa lagi ya? Tempat botol minum mungkin nggak? Tempat buat Oke. naruh botol minum gitu. Oke, baik, makasih. Sekarang tadi dua-duanya cowok ya. Oke, sekarang kita cari cewek yang paling-paling bawah. Biasanya yang paling-paling bawah nih ada yang kadang tertidur gitu. Selvia Marani ada nggak? Ada Kak. Oke. Kalau dari kamu gimana nih? Bayangkan kamu merupakan seorang pelanggan gitu, seorang pelanggan yang akan membeli sepeda gunung gitu. Nah, apa sih menurut kamu spesifikasi dari gambar yang tampak ini yang harus dikurangi atau harus ditambah gitu? Menurut saya Kak kan di gambar itu sepedanya kurang standar gitu Kak. Oke, berarti menurut kamu untuk standarnya ya harus ditambah gitu ya? Iya Kak. Oke, baik. Makasih banyak teman-teman atas pendapat-pendapatnya. Nah, kemudian di sini kan tadi tuh udah tahu tuh teman-teman dari contoh sepeda itu tadi. Nah, mungkin sepeda tersebut udah dikasih gitu spesifikasinya dari yang memproduksi gitu. Nah, tapi dari pelanggan pada umumnya masih banyak gitu spesifikasi-spesifikasi lebih yang diinginkan gitu. Nah, di sini menetapkan sasaran spesifikasi, nah suspensi garpu suspensi sepeda gunung akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada pesepeda. Nah, di mana maksudnya itu adalah setelah mendapatkan voice of customer dari pelanggan, nah yang memproduksi sepeda tadi harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, namun tidak semua permintaan atau saran dari pelanggan itu juga harus dipenuhi oleh si pembuat. Nah, oleh si pembuat produk gitu. Nah, alasannya kenapa? Mungkin nanti ada beberapa gitu alasan tertentu dari
orang yang membuat produk tersebut gitu. Ada alasan tertentu yang dia sudah memikirkannya lebih jauh gitu. Sebenarnya apabila ini dikurangin efeknya itu atau dampaknya itu bagaimana gitu. Nah, makanya nanti untuk pendapat dari customer itu merupakan hanya sebagai saran gitu, saran yang bisa diterima maupun tidak gitu. Nah, kemudian, nah di sini ini masih berhubungan sama sepeda gunung tadi. Di sini ada kita lihat ada matriknya. Nah, di sini dibuat semua matrik di mana tadi saya sudah sempat singgung gitu. Matrik itu apa gitu? Matrik itu merupakan hal yang harus dipenuhi gitu terhadap sebuah produk. Nah, di sini ada nilainya dibutuhkan atau tidaknya. Kemudian ini ada impact-nya di mana ini berdasarkan nanti voice of customer yang biasanya kita di dalam kuesioner yang kita berikan kita memberikan skala Likert gitu. Skala Likert 1 sampai 5 yang umum digunakan itu 1 sampai 4 dan 1 sampai 5 gitu. Di mana nanti ada penulisan contohnya sangat penting, tidak penting. Mungkin teman-teman udah banyak tahu lah ya gitu. Udah banyak ngelihat gitu, udah banyak ngelihat cutting-cuttingnya nge-share kuesioner gitu terkait produk gitu. Nah, di sini juga masih sama. Kemudian di sini masuk ke house of quality-nya tadi. Mungkin minggu lalu juga teman-teman udah pada dapat gitu. Nah, di sini apa sih maksud titik-titik hitam ini gitu. Nah, kembali ke house of quality tadi itu merupakan hubungan dari keinginan konsumen sama matriknya itu tadi gimana gitu. Nanti itu ada 3 tanda kalau tidak salah. Ada yang bernilai 9, ada yang bernilai 3, dan ada yang bernilai 1 begitu. Nah, itu merupakan dapat disebut sebagai matriks dari metrik kebutuhan yang nanti biar pada akhirnya dapat gitu spesifikasi yang ingin dikembangkan itu ke depannya yang bagaimana gitu. Kemudian metrik itu merupakan keseluruhan kinerja sebuah produk. Nah, yang harus bergantung pada kinerja tersebut. Nah, mungkin kata sederhananya di sini terlalu berantakan ya. Mungkin kata sederhananya saya ulang-ulang seperti yang sudah sebuah produk dan harus ideal pada tentunya begitu. Nah, kemudian di sini juga masih sama. Di sini kita sudah masuk ke langkah kedua gitu, mengumpulkan informasi nanti bisa didapatkan juga berdasarkan kuesioner. Intinya itu dalam penentuan spesifikasi target ini sederhananya ya teman-teman, sederhananya apabila dirangkum gitu. Penentuan spesifikasi target ini langkah yang teman-teman lakukan itu membuat spesifikasi dari produk teman-teman dulu sendiri, membuat spesifikasi target produk teman-teman sendiri, kemudian di-share ke masyarakat, ke target pasarnya. Kemudian setelah memperoleh hasil, kemudian dianalisis kembali, kemudian nanti pada akhirnya diperolehlah spesifikasi yang benar-benar akan diterapkan pada pengembangan produk. Nah, sebenarnya sederhananya untuk spesifikasi produk ini, modul spesifikasi produk ini hanya itu gitu. Nah, di sini ada metrik. Di sini kita bahas satu. Nah, di sini ada metrik. Nah, di sini kita lihat needs atau tidaknya gitu. Dibutuhkan atau tidaknya, dia di sini poinnya 10 gitu. Poinnya 10 untuk metrik time to assemble to frame gitu. Nah, namun ternyata setelah kita membagi kuesioner kepada pelanggan, di sini ternyata pelanggan itu hanya mengisi tidak penting gitu, hanya 1 gitu. Nah, berarti ini bisa dipikirkan ke depannya ini bakalan dipenuhin atau enggak gitu. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai benchmarking-nya, di mana benchmarking ini merupakan rata-rata dari hasil jawaban dari kuesioner itu tadi, di mana contohnya kayak reduce vibration to the hands gitu kan. Ini kita masukin nih untuk ST Track itu rata-rata pelanggan itu ngisinya berapa sih? Nah, rata-rata pelanggan itu ternyata ngisinya di skala 3. Nah, tapi untuk ST Track ini yang ngisi skala 3 itu cuma ada 1 orang, ada 1 gitu. Sebentar. Nah, intinya ini nanti rata-rata gitu, rata-rata dari hasil yang kalian dapat dari skala Likert serta spesifikasi yang udah teman-teman terapkan pada produk. Maaf ya, medannya keluar. Nah, ini juga sama. Mana ya?
Ini juga sama sebenarnya masih benchmarking itu tadi. Nah, kemudian ini juga masih tahap pembentukan spesifikasi target, yaitu tahap ketiga merupakan menetapkan nilai ideal yang dapat diterima secara marginal gitu. Intinya itu menetapkan nilai terbaik dari hasil itu tadi. Mana yang bakal kita pilih, mana saran dari pelanggan yang bakal kita ambil, mana spesifikasi produk yang udah kita tetapkan yang bakal tetap kita jalankan untuk produk kita gitu. Nah, di sini untuk membentuk spesifikasi produk itu ada 5 hal yang harus dipenuhi gitu, harus dipenuhi. Bisa salah satunya sih gitu kan. Contohnya ini setidaknya dia tiba di nilai X. Apa maksudnya dari nilai X itu sendiri? Nah, contoh di sini targetnya adalah batas bawah pada metrik, namun semakin tinggi semakin lebih baik. Misalnya contohnya pada sepeda gunung tadi gitu. Untuk kekakuan pemasang remnya ditetapkan itu minimal 235 kilonewton per meter gitu. Nah, tapi apabila kita sudah mencapai nilai di 325 itu sebenarnya itu udah baik gitu, udah pas lah, udah memenuhi target spesifikasi kita gitu. Namun apabila berada di atas nilai X itu juga itu jauh lebih baik gitu. Nah, kemudian ada maksimal X-nya, memaksimalkan X-nya di mana di sini contohnya itu nilai massa garpu suspensi ditetapkan paling banyak 1,4 kilogram. Berarti ini udah nilai maksimum gitu, nggak boleh lebih dari sini, nggak boleh kurang dari sini. Berarti itu harus sudah memaksimalkan nilai ini gitu terkait garpu suspensinya gitu. Nah, kemudian berada di rentang nilai antara X dan Y-nya, di mana contohnya ini nilai perlut pegas. Nah, mungkin yang jago fisikal lebih ngerti lah ini ya terkait pegas gitu. Nah, di sini berada di rentang antara 480 sampai 800 Newton gitu. Nah, di sini nanti kita teman-teman bisa berada setelah produk tersebut digunakan untuk nilai preload pegasnya itu tadi bisa berada di antara sanggup atau menyanggupi walaupun masih berada di antara 480 sampai 800 Newton ini tadi. Nah, di sini juga ada keterangannya kalau lebih dari itu gimana suspensinya, kalau kurang dari itu suspensinya akan gimana gitu. Mungkin teman-teman pada ngerti gitu ya. Nah, kemudian tepat di nilai X juga. Nah, di sini sebenarnya hampir mirip dengan masing-masing nilai X ini tadi. Nah, namun di sini ada disebut contohnya itu adalah untuk metrik rate offset-nya ditetapkan ke 38 mm. Nah, itu yang menjadi targetnya disebut sebagai nilai diskrit gitu. Nah, oke. Nah, di sini kan tadi kita udah tahu tuh untuk menyatakan nilai metrik itu bagaimana. Kemudian di sini dimasukin tuh di sini. Nah, di sini dapat marginal value-nya, ideal value-nya. Mungkin kemarin untuk ini masih berhubungan sama house of quality-nya sih teman-teman. Saya tidak akan lebih banyak gitu menjelaskan di bagian house of quality-nya karena udah dijelasin sama Haris juga gitu. Nah, kemudian sekarang tadi kan ada 2 kan, mungkin teman-teman masih pada ingat gitu untuk spesifikasi itu ada spesifikasi awal dan ada spesifikasi akhir. Nah, tadi di atas itu kita udah nge-share kuesioner udah, menetapkan spesifikasi udah, berdiskusi dengan tim udah gitu kan. Nah, kita sekarang masuk ke spesifikasi akhir di mana untuk spesifikasi akhir ini sendiri terdapat 5 langkah yang harus kita buat. Yang pertama itu adalah mengembangkan model teknis produk, kemudian mengembangkan model biaya produk, kemudian penyempurnaan spesifikasi, kurang lebih sudah ada saya jelasin tadi di atas, kemudian menurunkan spesifikasi sebagaimana mestinya. Ini juga kita ulang-ulang aja mungkin berdasarkan voice of customer-nya, kemudian nanti di akhir itu baru kita menganalisis hasil akhirnya gitu. Nah, di sini dia contohnya untuk ini masih untuk sepeda ya teman-teman, masih untuk sepeda. Di sini dia dikelompokkan ke dalam 3 gitu, 3 bagian desain model, di mana berdasarkan 2 yang berdasarkan analitikalnya, kemudian ada 1 berdasarkan fisik dari sepeda itu sendiri tadi. Nah, kemudian di sini juga kita dapat mengetahui bill of materialnya. Mungkin kalau bill of material untuk teman-teman di mata kuliah apa ya? Kalau saya tidak salah
Sisprot ngambil ya semester ini? Sisprot ada nggak ya? Oh, dari ini, apa namanya, di Gamtek di Gamtek juga sebenarnya sudah ada, apabila teman-teman udah pernah gunain SolidWorks gitu ya. Nah, di Gamtek itu sendiri udah ada gitu, untuk bill of material itu udah ada gitu. Nah, nanti di P3 ini sendiri, mungkin bakal lebih jelas gitu di saat teman-teman membuat produk nanti untuk bill of material ini harus dikelompokkan per level gitu. Setiap bill of material itu ada levelnya gitu. Level pertama, level kedua. Level pertama itu kalau nggak salah terkait dari bawah ke atas ya. Intinya itu ada untuk nama produk itu level keberapa, jenis partnya itu level keberapa, terus kemudian setiap part itu bahannya apa aja itu level keberapa. Intinya begitu teman-teman untuk bill of material. Nah, kemudian di sini ada langkah ketiga yaitu penyempurnaan spesifikasi. Nah, di sini lakukan pengorbanan jika diperlukan. Nah, mungkin teman-teman masih pada ingat ya, tadi sudah sempat saya singgung gitu. Nah, berdasarkan hasil berdasarkan hasil voice of customer tadi dan juga berdasarkan perhitungan-perhitungan biaya-biaya yang udah dilakukan tadi terkait untuk produk kita, apa sih yang kita temukan gitu. Nah, apa sih yang kita temukan? Apa sih yang perlu disempurnakan dari spesifikasi produk tersebut? Nah, maksudnya ini adalah lakukan pengorbanan jika diperlukan, berarti contohnya ada spesifikasi yang memang dari awal itu belum diterapin gitu. Dari awal itu belum dimasukin, tapi ternyata sangat-sangat dibutuhkan oleh pelanggan untuk menyesuaikan kepada produk tersebut gitu. Itu harus dimasukin sama teman-teman gitu. Bisa jadi nanti itu mengharuskan teman-teman mengeluarkan biaya yang lebih tinggi gitu. Namun dengan teman-teman menambahkan spesifikasi tersebut, nanti di akhir itu harga jual produk teman-teman juga bisa lebih tinggi gitu. Nah, itulah istilahnya kita membutuhkan sedikit pengorbanan, namun untuk produk kita lebih berkualitas begitu. Nah, di sini ada juga score on monsternya. Di sini juga ada estimasi manufacturing cost-nya. Estimasi manufacturing cost ini merupakan estimasi berapa sih untuk nanti produksinya, biaya yang dibutuhin untuk produksinya gitu. Di sini ada nanti ada marginal value-nya, ada ideal value-nya juga gitu. Ini berarti dia up itu maksimal value yang bakal dibutuhin itu sebesar apa, dan value ideal itu untuk kita memproduksi itu sebesar apa gitu. Nah, di sini untuk spesifikasi akhir dari setelah kita melakukan analisis ini tadi, setelah kita melakukan penyempurnaan ini tadi. Nah, kalau di sini tadi kan, nah, gimana ya? Nah, di sini contohnya. Di sini tadi marginal value-nya masih di bawah 10 dan di sini ideal value-nya masih di atas 15 gitu. Nah, tapi tadi ada di bagian spesifikasi kalau tidak salah itu ada batasannya gitu kan. Nah, kemudian di sini udah dapat akhirnya gitu. Di sini untuk value-nya sendiri 12, untuk spring reload-nya di 600 sampai 650. Kalau tidak salah di sini tadi. Ntar, sebentar. Sorry. Susah banget. Mana ya? Wah. Bentar ya teman-teman. Enggak ada deh. Intinya gitu ya. Nah, nanti di akhir ini kita akan mendapatkan nilai atau value yang sesuai gitu setelah kita melakukan penyempurnaan tadi untuk di spesifikasi akhirnya. Nah, ini juga masih sama, masih lanjutan metrik yang tadi. Nah, ini nggak ada gambarnya. Turunkan spesifikasi. Oh, ini merupakan langkah keempat, yaitu turunkan spesifikasi yang sesuai untuk produk yang kompleks. Nah, sebenarnya pembahasannya sama aja teman-teman gitu. Gimana kalau di sini itu tadi kan kita menambahkan spesifikasi yang
yang diinginkan konsumen gitu. Sama aja sebenarnya kalau di sini itu kita udah punya spesifikasi awal. Nah, sebenarnya spesifikasi yang kita punya itu harus disederhanakan gitu, harus lebih disederhanakan gitu untuk produknya. Sebenarnya itu sih yang dimaksud pada langkah keempat ini gitu. Nah, di sini juga ada ini merupakan enggak sih. Ini merupakan flowchart-nya. Kok gini. Kemudian untuk langkah kelima kita masuk ke tahapan di mana kita merenungkannya. Menganalisis gitu hasil akhir dari semua hal yang semua kegiatan, semua proses yang kita lakukan di atas itu tadi gimana gitu. Nah di sini apakah produk tersebut merupakan pemenang? Maksudnya di sini adalah apakah produk yang teman-teman akan buat itu sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman udah ajukan itu layak untuk dikembangkan atau tidak begitu. Nah di sini juga seberapa besar ketidakpastian pada modal teknis dan biaya. Nah ini merupakan kepastian untuk produksi dan juga untuk biaya produksi itu sampai akhir gimana gitu. Nah, kemudian apa konsep yang dipilih oleh tim sesuai dengan target pasarnya? Apakah rancangan yang udah dibuat oleh teman-teman dengan kelompok teman-teman itu udah sesuai atau memenuhi target pasarnya, ataukah belum memenuhi target pasarnya gitu. Nah, itu harus dianalisis semua di akhir itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita nanti bakal masuk ke diagram-diagramnya. Nah, contohnya di sini ada yang disebut sebagai V-diagram. V-diagram ini di mana dimulai dengan Y gitu. Di sini kita menganalisis permintaan atau kebutuhan customer itu. Nah, sampai nanti pada akhirnya kita sampai ke di sini proses target. Kemudian nanti ada juga di akhir ini, yang paling akhir itu adalah customer solution. Nah, dari langkah pertama yang kita lakukan ini, dari customer need ini atau dari keinginan customer ini, kita akan memperoleh customer solusi gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan sama customer gitu. Nah, sampai pada akhirnya nanti di MFG proses target ini kita dapat mendapatkan proses kontrol untuk produk kita itu gimana gitu. Di sini juga ada diagram yang menyerupai air terjun, kalau dibilang itu design build test. Nah, di mana untuk diagram ini sendiri ini berfungsi untuk di dalamnya ada kita melakukan pengetesan terhadap produk kita sendiri gitu. Mengetes apakah produk kita ini disetujui, komponen-komponen yang ada di dalam produk kita ini disetujui atau tidak. Nah, di mana dalam design build test ini dimulai dari project start. Ini juga udah, kalau nggak salah udah disinggung dikit di kemarin waktu penentuan peluang gitu. Nanti sampai project end gitu. Nah, sampai pengerjaan project tersebut selesai. Nah, sebenarnya di bawah ini udah tinggal diagram semua sih teman-teman, yang sebenarnya maknanya tidak jauh berbeda gitu, tapi tentunya ada perbedaan-perbedaannya. Nah, mungkin ini nanti bisa dibaca ya sama teman-teman. Cuman diagram. Intinya kembali saya sampaikan teman-teman untuk untuk UTS-nya nanti benar-benar dipersiapkan gitu. Dipelajarin ulang modul-modulnya. Nanti tolong ketua kelas Japri saya, siapapun itu, dari ketua kelas manapun itu, biar saya nanti bisa share keseluruhan gitu untuk PPT-nya kepada teman-teman gitu. Nah, kemudian mungkin untuk pertemuan untuk yang modul 5 ini mohon di screenshot dulu ya untuk ketua kelasnya. Halo, ini siapa yang screenshot, Danis atau gimana? Nge-screenshotnya gimana, Kak? Ini kan meet partisipannya aja kah atau gimana? Oke. Nah, coba salah satu di HP deh. Coba buka di HP. Nah, buka di HP itu biasanya bisa dibuka slide partisipannya. Iya, ini saya di HP. Partisipannya aja berarti, Kak? Iya, untuk partisipannya aja. Nanti untuk bukti ininya sama kelasnya ada di saya.
teman-teman kembali saya ingetin gitu ya, di kelas kita ini hari ke hari itu konsepnya sama, semuanya harus on cam gitu. Jangan mentang-mentang ini dari Meet, teman-teman seenaknya gitu, nggak on cam atau gimana. Nah, gimana ya? Nih saya sebenarnya on cam tapi kamera saya kok bermasalah. Danis kabarin kalau udah ya, Dek, biar kita lanjut materi berikutnya. Ini lagi saya sambi. Oke. Mungkin kita break 5 menit ya. Saya pengen nanti kita mulai yang modul 6-nya di jam 14.47. Semua sebabku, ku tahu kamu. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cool of the day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. But know that
and I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. Oke, baik. Mungkin kita mulai untuk materi yang ke-6-nya. Bentar, saya share screen-nya sudah kelihatan belum, teman-teman? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke. Bentar ya, sebentar. Sebentar ya. Oke. Pada kali ini kita akan melanjut materi kita, yaitu materi ke-6, di mana materi ini juga nanti bakal masuk ke UTS teman-teman, yaitu terkait konsep generation atau generasi konsep gitu. Nah, apa sih yang teman-teman tahu gitu dari konsep generation itu? Ada nggak yang mau ngejelasin gitu? Di sini jangan malu-malu ya teman-teman, berani aja kalau saya bertanya gitu ya dijawab aja gitu, nggak bakal saya bilang salah. Kalau memang ada salah kita perbaikin sama-sama gitu. Ada nggak yang mau jelasin gitu? Yang selain yang udah jawab tadi ya? Apa sih yang dimaksud konsep generation itu gitu? Ada nggak? Oke, siapa? Witro. Silahkan Witro. Hai. Hai Witro. Cek. Ya, masuk. Oke. Konsep generation itu dari namanya Kak, konsep generasi berarti konsep keberlanjutan atau konsep berlanjut.
Oke. Makasih, Bang. Oke, baik. Benar ya, teman-teman. Atau ada yang mau nambahin nggak? Siapa gitu yang mau nambahin? By the way, Bang Witro jangan manggil saya kakak ya. Tolong. Oke. Nah, itu kan udah cowok ya. Saya panggil satu orang cewek ya. Aduh, masa ceweknya kalah sama cowok sih, dari tadi dipanggil mulu. Mana nih? Ada nggak ceweknya yang mau nyampein gitu? Atau saya tunjuk aja kali ya? Ini kayaknya nama baru nih bagi saya nih. Neti Silaban ada nggak? Ada, Kak. Neti gimana? Apa yang kamu ketahui terkait konsep generation atau generasi konsep? Menurut saya itu kayak pengembangan konsep yang ini Kak, memunculkan alternatif yang mungkin dibutuhkan pada masanya gitu Kak. Termasuk situasinya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya gitu. Oke, makasih ya, aplaus untuk teman-temannya yang udah berani ngejawab gitu. Nah, oke, kita lanjut ya materi kita. Nah, konsep generation. Sebenarnya apa sih konsep generation ini sendiri gitu? Secara sederhananya apa sih konsep generation ini sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau secara sederhananya mungkin nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Konsep generation ini bisa kita jadikan menjadi sebuah fase untuk pengembangan ide-ide produk kita. Namun bedanya kalau kemarin itu kita cari ide-ide itu dari voice of customer, dari pendapat-pendapat pelanggan, dari kebutuhan-kebutuhan pasar, dari hasil observasi ke pasar. Kalau kemarin-kemarin itu kita untuk ngembangin produk itu cuma berdasarkan itu gitu. Nah, namun untuk konsep generation ini ada sedikit berbeda dia teman-teman. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini tuh Haoki sama kayak tadi ya. Di sini ada part-part dari Haoki. Itu mungkin udah pada paham lah ya, udah pada pasif semua lah ya. Apa-apa aja sih part-part di Haoki itu gitu. Nah, kemudian di sini untuk konsep generation ini nanti pertama kita akan melakukan konsep produk gitu, di mana konsep produk ini dapat kita lakukan dengan menggambar teknologi, prinsip kerja, serta bentuk dari produk kita sendiri. Nah, kemudian nanti di bagian konsep produk ini kita akan membuat gambaran singkat gitu, gambaran singkat terhadap produk kita akan memuaskan pelanggan atau tidak gitu, akan mampu memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan atau malah akan menjadi sampah publik, kata kasarnya. Nggak boleh berkata kasar. Oke. Sekarang kemudian ada juga untuk konsep produk ini adalah menyatakan sebuah sketsa gitu, sebuah sketsa. Di sini kita berarti mulai menggambarkan produk-produk kita itu tadi bisa dalam bentuk 2D, 3D, bahkan nanti udah sampai ke prototipe-nya gitu. Nah, kemudian proses pembuatan konsep ini dimulai juga sama aja sebenarnya seperti sebelumnya, itu menganalisis dari kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian kita mulai juga sasarannya atau target pasar atau demand-nya gitu. Nah, kemudian di sini sebelum kita lanjutkan, di sini ada contoh gambar generasi konsep pemaku genggam untuk pasar atap. Nah, pada saat di tahun saya di sini tuh ditanya gitu, ini untuk pemaku genggam ini apa sih yang sebaiknya direduksi gitu, apa sih yang sebaiknya direduksi agar ini dapat menjadi sebuah pengembangan produk gitu, agar ini bisa dikembangkan tanpa mengurangi fungsinya gitu. Nah, kemarin kalau di tahun saya itu ada teman saya yang bilang mungkin bodinya lebih dikecilin karena ini terlalu besar dan ini harus dipegang tangan, dan biasanya kan kita melakukan pemakuan ini ke tempat-tempat tinggi ya, mungkin ini terlalu berat gitu, jadi dia kurang efisien. Nah, di tahun saya itu tuh jawaban dari teman-teman gitu. Kalau di tahun ini gimana ya? Saya penasaran gitu, dari teman-teman ada nggak ide sebenarnya gitu? Apa sih pembaharuan, apa sih pengembangan
ide pengembangan sebagai seorang engineer, apa sih ide pengembangan yang bisa teman-teman lakukan untuk pemaku genggam ini atau pemalu genggam ini gitu. Saya tunjuk lagi atau raise hand nih? Wah, kita banyak diskusinya ya hari ini. Ini mau saya tunjuk lagi atau mau raise hand, teman-teman? Saya tunggu satu perempuan, satu laki-laki. Tapi harapannya yang pertama perempuan ya. Oh, ini udah cowok ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ada Muhammad Isa Anggoro. Oke, on mic. Silakan. Izin masuk, Kak. Oke. Itu kalau menurut saya yang bagian untuk tempat pakunya itu yang panjang bisa dibuat lingkaran, Kak. Jadi lingkaran. tidak terlalu berat gitu kelihatan. Oke, untuk lingkaran ya, alasannya biar nggak terlalu berat. Berarti untuk pembuatannya itu penggantinya itu materialnya material apa? Ini kan materialnya kayak plastik gitu juga kan? Nah, saran dari kamu tuh kayak materialnya itu material apa gitu? Kalau untuk materialnya sama, Kak. Sama. Mungkin desain dari isinya itu dibuat lingkaran. Oke, berarti untuk ukurannya aja ya, ukuran tempat pakunya direduksi sama bentuknya gitu ya? Iya, Kak. Oke, makasih Isa. Isa ya namanya. Oke. Betul, Kak. Oke, baik. Ada tadi satu orang cowok lagi. Ini ceweknya kalah nih hari ini. Ada Raffi Ardiansah. Oke, sebelumnya maaf ya Kak kalau salah karena kan kita juga nggak tahu fungsi dari masing-masing part yang ada di sini. Kalau menurut saya sendiri, ada kan itu bagian yang panjang itu bisa dihilangkan, untuk digantinya itu tuh ini kan ada bagian yang kuning tebal. Kalau Kakak tahu tembakan anak-anak yang sering dimainin lebaran, nah itu mungkin bisa pakai sistem itu Kak, jadi dia masukin pakunya dari atas gitu. Jadi dia, mengurangi beban sama mengecilkan ukuran produk biar lebih efisien tadi, karena kan kalau kita ngangkatnya ke atas, lumayan berat juga sih Kak. Mungkin itu Kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi ada satu orang cowok lagi. Habis ini ceweknya saya panggilin ya. Siapa tadi? Krisna ya? Iya, Kak. Oke. Gimana pendapat dari Krisna? Kalau dari saya ini sih Kak, paling mungkin nambahin kayak kali Kak di dekat tembakannya itu Kak. Kalau misalkan di tempat-tempat yang agak gelap gitu, jadi